langsung aja. Ini loh, kemarin kan saya tuh juga tiba-tiba nggak kenal sama dia. Terus? Kan saya kemarin di pantai sini, melihat saya kan masak di sini kan. Saya nggak tahu kalau ini orang Indonesia. Terus? Ini maunya dia pulang Bu. Terus? Saya sudah 9 kali pertemuan ini, tak belikan baju, HP semuanya, tak kasih salam apa. Nah, itu kan. Orang mana? Itu di situ ada. Ini nggak laku Bu. Kalau ini tak lihatnya nggak boleh Bu. Lah kenapa kok sama saya boleh? Iya nggak tahu ini. Nah kan katanya kan Kita tidak mandiin juga Bu. Ini saya kan sudah WA ya. Udah WA. Terus? Ya ini kan. Maunya gimana Bu? Enggak gimana maksudnya gini. Baiknya gimana gitu. Sarannya gimana sarannya? Ini kan udah berapa proses kan? Dia 3 kali dipanggil tapi nggak menganu Bu. Nggak punya uang dia. Maksudnya nggak punya uang? Enggak. Itu surat panggilan. Kan ada yang kan harus laporan. Laporan di mana dia nggak tahu. Kan yang imigrasi udah, tapi yang mau tahu kok ini saya kesana itu apa namanya kesasar terus gitu loh. Dan nanti hari tanggal 3 ini selalu turun ke sana. Biasanya tujuannya gimana ini? Biasanya gimana? Malu Bu itu. Betulnya kalau dilihatin malu. Mau Coba Bu. terus goreng. Saya nggak tahu sama orang mana loh, di sini nggak dituliskan orang. Nggak dituliskan ya? Soalnya kan ini Sebentar, saya nanya sama orang mana dulu. Minta KTP-mu Indonesia atau apapun ada. saya tuh hilang KTP. Ngomong Tapi orang mana? cerita dari awal. Ya orang Indonesia. Orang Indonesia mana? Ya karena kan dari ini kan sering juga kan. Kalau saya kan nggak tetap ya, saya lahir di Jawa Barat, terus besar di Jawa Tengah, terus kadang ke Jawa Timur. Kalau sama nggak ngaku pribadi ini sama orang mana, bagaimana saya punya keinginan membantu dan ngasih tahu caranya. Atau mungkin baik pergi aja biar dia berbicara langsung sama saya. Oh gitu. Biar dia. Nggak usah. Hah? Nggak usah. Ya udah. Soalnya saya tidak ingin kalau bantu separuh saya lebih baik katakan tidak. Kalau di sini kan kelihatan ya, di sini kelihatan bukan? Gimana nih? Kayaknya nggak ada. Karena saya sering melihat surat seperti ini dan tidak dikatakan kamu orang mana. Kira-kira orang mana ya? Tidak. Ya soalnya gini, pas saya kan itu sebenarnya ada semua, cuma kan saya itu kehilangan dompet. Dompetnya itu isinya SIM, KTP, SIM A, SIM B, SIM C. Terusnya banyak lah, kan gitu. Uangnya juga bilangnya jatuh gitu. Wah, tuh. Sama di sini udah berapa lama? Ya 3 sampai 4 bulanan lah, 4 bulan. 4 bulan. Kelelahan baru. Kalau Enggak yang di pantai itu kamu berapa bulan? 4 bulan. enggak, gini. Gimana maksudnya di pantai itu? Di pantai itu saat dulunya sebelumnya aku nggak tahu. Enggak, itu kalau di pantai itu 2 bulanan lah. 2 bulan. 2 bulan. Sama kayaknya banyak yang disembunyikan ya Mas. Enggak Kenapa pernah. ada? Ini enggak disembunyikan ya enggak. Apa aku tak keluar sampai ngomong sama Miss Juni kalau malu. Kenapa harus malu? Bukan. Sama maunya apa dulu ya sebelum saya. Enggak gini. Ini kan prosesnya kan aku tinggal kan mau pulang. Mau pulang. Nah ini udah proses sudah dijalani. Nah terakhir itu katanya suruh ke sini tanggal 3 nanti. Dengar setelah ini nanti ke pengadilan. Nah biasanya gimana prosesnya? Oke, setelah sama dinyatakan bahwa sama dilepas dari permintaan Saman ini, maka Saman akan datang ke pengadilan. Saya kurang tahu pengadilan mana, tapi yang biasanya yang sering kali terjadi adalah di Satin. Jadi pengadilannya di Satin. Nah kalau Saman ada tiket tidak menyusahkan pemerintah atau siapapun, itu biasanya mereka akan nanya, oke, sebelum akhir November, sebelum akhir Desember kamu harus ada tiket, jadi kamu tidak di penjara. Tapi kalau kamu bilang nggak punya, nunggu di dalam penjara, apakah boleh? Boleh. Ada beberapa orang yang nunggu di penjara. Jadi kurang tahu berapa lama. Pertanyaan saya, Saman maunya apa dan bagaimana? Oh saya maunya pulang. Ngerti? Maksudnya pulang itu ambil yang mana? Kamu punya tiket sendiri kan? Oh enggak, kemarin tuh gini. Kalau dari pertamanya itu saya kan ada 2 opsi. Yang kamu tiket sendiri atau tiket dari pemerintah Hongkong. Nah saya yang mana aja
Itu yang paling cepat, as soon as possible. Aku bilang gitu mereka. Ya udah, itu aja. Makanya tadi kan saya bilang seperti itu juga. Dimana tadi saya mengatakan sampean ada tiket sendiri atau pemerintah. Kalau pemerintah otomatis sampean ditahan. Makanya saya tanya sama sampean, sampean mau yang mana? Sampean ada uang untuk beli tiket sendiri? Kalau sekarang nggak ada. Terus iya, maksudnya solusinya dua kuliah lah. Kan ini, ya itu tadi kan aku ngomong yang paling cepat yang mana kan gitu lah. Saya jawab sekali lagi, yang paling cepat kamu punya tiket sendiri. Kalau gitu. kamu punya uang, tiket sendiri itu paling cepat. Karena yang menentukan bukan mereka, kamu. Setelah sidang maka mereka akan mengatakan, oke, akhir November kamu boleh pulang. Yang penting ada tiket. Akhir Desember. Tapi kalau dari pemerintah belum nggak tahu, bisa jadi Januari, bisa jadi Februari atau Maret, April bulan tahun depan. Itu kalau dari pemerintah. Makanya saya nanya, kamu pribadi itu maunya apa? Ya saya pribadi pulangnya cepat. Berarti gini ya, kalau kita misal perintah dari Hong Kong, berarti ditahan ya? Iya. Iya, tapi kalau kita tiket sendiri langsung pulang. Gitu. Iya. Dikasih waktu. Langsung pulang tidak setelah pengadilan terus habis itu kamu datang lagi ini tiket saya. Itu langsung pulang. Terus gini nih, tanya. Itu katanya ada namanya denda, bener? Fine. Bayar denda enggak? Soalnya dulu waktu pertama ke saya kan mau nyebrang ke Makau. Itu ditanyain, suruh bayar denda dulu katanya sih. Kan kebetulan dompet saya hilang. Ya kan? Terus yang terakhir ATM saya hilang. Terus habis itu mereka mau nyebrang ke Makau, ya kan? Terus mereka minta denda sekitar apa ya? Kalau nggak salah 200-300 itu karena enggak. Itu bukan denda. Itu bukan denda, itu apa? Itu extend visa karena kamu sudah melebihi jangka waktu. Berarti itu bukan $230 saja. $230. Betul. Oke. Jadi bukan denda, tidak ada denda di sini. Cuma $230. Jadi waktu itu kalau misalnya aku punya 230, Kamu ke Makau, paspor saya nggak disita kan? Enggak. Nanti kan ada kemana paspornya sama? Ini bukan disita, kamu menyerahkan. Ini bukan disita. Ini kamu menyerahkan. Ini kamu bukan disita, ini menyerahkan. Ini menyerahkan buat saya. Kamu yang menyerahkan pada polisi. Oh gitu. Ya, paham. Jadi beda ya. Beda. Yang pertama kamu bukan didenda, tapi kamu melebihi batas tinggal di Hong Kong, maka kamu harus extend visa. Extend visa sama, pembantu dengan turis dengan visitor 230. Terus gini. Aku tanya lagi. Berarti kan seharusnya seharusnya kan saya nggak harus ini dulu ya, dari dulu nggak harus maksudnya ngurus kayak gini ya. Kalau misalnya dulu extend kan menyerahkan ini ya. Gitu. Nah, kenapa kamu tidak bertanya sama orang? Kalau kamu ambil ini menyatakan bahwa kamu itu give up negaramu sendiri, kewarganegaraanmu sendiri. Kamu itu pingin menjadi suaka di Hong Kong. Oh gitu. Ini yang menyatakan soalnya gitu. Iya. Jadi selama ini kamu mengajukan suaka pada pemerintah Hong Kong. Oh gitu. Berarti itu ini secara langsung tuh saya menggadaikan kewarganegaraan. Bukan menggadaikan. Iya. Suaka ini iya. Enggak, suaka itu ada gini. Suaka itu kok setahu saya suaka tergantung ke kemana kan ngajuinnya kemana. Kan ada ke PBB. Ya terus ke mana lagi? UNHCR tuh ya. UNHCR yang tahu kok itu. Betul. Betul dia. Saya katakan sekali lagi, ini adalah proses sampai mau menuju suaka. Diberikan atau tidak itu tergantung dari Hong Kong. Prosesnya berapa lama? Ada yang sampai 10 tahun pun belum tentu dapat suaka. Berarti saya ngajuin diri menjadi warga negara Hong Kong? Tidak. Tetapi saya suaka. Tidak. Suaka. Akhirnya kamu akan dideportasi ke tempat lain. Bukan menjadi warga negara Hong Kong. Bukan jadi warga negara Hong Kong. Kamu itu menyerahkan kewarganegaraanmu pada Hong Kong. Gitu. Kamu itu menyerahkan paspormu pada Hong Kong. Gitu. Berarti artinya begitu ya. Betul. Karena itu banyak orang tidak paham. Ambil paper kan kamu. Harusnya kan kamu tiap bulannya dapat jatah dari pemerintah Hong Kong. Gitu ya. Kamu kan datang ke Kowloon Bay kan? Ke Kowloon Bay. Kok gimana? Kowloon Bay. Untuk mendapatkan ini kamu kemana? Kamu pernah di penjara? Pernah. Berarti dari penjara ini? Dari penjara. Kan untuk izin tinggal kan kamu nggak punya KTP, nggak punya paspor, nggak punya apa.
Loh, paspornya itu sebenarnya malah paspornya itu Diambil. Ya karena kamu sudah ambil ini. Enggak bisa. Enggak, sebelumnya tuh gini malah. Oh, iya. Ya kan kamu overstay, kamu tahanan di sini. Paspormu ditahan oleh pemerintah Hong Kong. Dan setelah pemerintah Hong Kong menahan kamu dan dimasukkan kamu dalam penjara untuk mengeluarkan kamu, identitasmu apa? Ya ini. Ini dua. Ini suaka. Dan apakah kamu ada pertanyaan? Apakah kamu ingin pulang Indonesia atau tidak? Waktu itu kamu menjawab tidak ingin pulang Indonesia. Itu pasti. Enggak sih, waktu itu kan tidak mungkin. Kalau kamu bilang ingin pulang Indonesia, maka kamu akan dipenjara. Setelah dipenjara kamu akan deportasi. Oh gitu. Tapi kamu menyatakan keluar dari penjara, maka mereka memberikan identitas ini padamu. Oh iya. Paham. Jadi nggak bisa, karena kalau kamu bilang tidak, saya tidak menyerahkan kewarganegaraan saya tidak menggadaikan kewarganegaraan saya. Lah ini buktinya. Kamu memilih untuk tinggal di Hong Kong. Oh ini berarti memilih tinggal di Hong Kong. Iya, kan kamu yang memilih ini. Iya. Enggak. Udah. Waktu itu ada translator nggak kamu? Atau kamu ngomong sendiri sama polisi? Bisa bahasa Inggris? Ngerti? Makanya pertanyaan saya, kamu ada translator nggak? Berarti kan kamu separuh ngerti, separuh paham dengan bahasa mereka. Dan padahal sebelum ambil ini, prosesnya tidak mudah. Kamu pasti ditanyain, alasanmu tidak ingin pulang Indonesia. Itu ada. Kamu ditanyakan dalam kertas, kalau kamu bilang nggak ada, aku bisa minta sama polisi. Dan itu kertasnya kamu ditanyain. Dan kamu tanda tangan setiap lembaran. Ya atau tidak? Iya, suruh Ya. tanda tangan aja. Bener. Dan kamu mengatakan di situ, kamu kalau pulang Indonesia dibunuh, nyawamu terancam. Kalau bukan alasan itu, maka kamu tidak mendapatkan kertas ini. Oh gitu. Jadi makanya aku ngomong, kamu pakai bahasa Inggris sendiri, tidak ada translator, maka apa yang mereka jelaskan mungkin tidak sepemahaman dengan yang kamu pikir. Mungkin, saya tidak tahu ya. Mungkin kamu kira kalau dapat ini jadi warga negara umum. Bukan. Tidak. Iya, mikirnya kayak gitu. Enggak, saya mikirnya justru ini tuh kayak paspor saya ditahan, ya. Pikirannya bisa. Paspor ditahan terus enggak. Paspor saya kan turis. Oh, turis kan tujuannya Oh, bukan berarti kerja. kamu itu enggak kerja di sini dulu? Ya enggak dong. Berarti turis. Turis, saya kan turis. Paspor saya enggak. Visa saya itu turis. Bukan visa kerja ataupun ilegal ya. Visa saya turis. Dan saya itu sudah ada planning. Dan saya juga harus pulang, kan gitu. Lah, Dia itu usaha, Bu. Jadi dia tuh sampai kemana-mana sudah. Makanya di sini dia paspornya ngomongnya hilang, uangnya hilang, semuanya hilang. Terus makanya dia bingung. Terus dia mau ke kantor polisi atau gimana saya nggak tahu, terus dikasih ini bilangnya. Cuma aku di kantor polisi dikasih ini. Enggak seperti itu. Makanya saya tanya sekali lagi, kenapa? Kamu boleh bohongin saya, tapi alurnya kemana? Itu saya sering keluar masuk penjara. kalau enggak saya gini, saya itu alurnya simpel. Tujuan saya mau pulang. Bukan, pertama kali kamu kesini, terus kenapa kamu bisa ditahan polisi? Mau aku aja. Oh, enggak, gini loh. Wah, enggak, gini. Kalau Kamu saya mau gimana? Mau kenapa kok dikasih ini? ya kalau OS itu ada yang telepon datang, udah Kerja. enggak kerja, langsung tahan polisi. Kok kamu bisa OS? Kan kamu bilang tadi turis. Lah, kalau enggak gini, karena banyak yang hilang, kan gitu ya. Banyak yang hilang, itu saya nggak tahu. Tiba-tiba udah overstay. Kunci mobil banyak, Bu. Dia di sana itu. Bukan, sebentar. Bukan masalah ini. Sebentar, saya nggak paham. Gini, solusinya gimana? Kuncinya Sebenarnya enggak, gini aja di udah. sana tuh. Sekarang solusinya gimana? Ini kan saya mau cepet paspor pulang. Nah itu solusinya paling Seperti yang saya katakan tadi, Nah, siapkan uang untuk beli tiket. Oh, Setelah itu selesai sidang. Selesai sidang, kamu paspor ada 2. Paspor dikembalikan atau kamu buat paspor sementara di KJRI. oh gitu berarti saya ada kelas. Oke, kamu tulis. Sama banyak yang sama sembunyikan, Mas. Sama kayaknya takut banget untuk diketahui. Iya, Karena jujur banget loh, Bu. Cuma saya mau WhatsApp, bajunya kan bau semua, saya yang nyuciin, saya ngasih makan, jadi Berarti gini ya, cuci paspor. loh. Paspor, Sepeda motor. ya toh. Jadi gini ya, berarti saya memutuskan untuk beli tiket itu harus tidak memutuskan enggak untuk maksud tiket. gini kan suruh pulang, kan memutuskan untuk mau pulang. Berarti kan biar cepat kan tiket sendiri. Nah saya memutuskan untuk beli tiket itu maksudnya dari pengadilan atau
saya harus pegang Pada dulu. intinya nggak mau dipenjara gitu loh Bu, dia itu. Bukan di penjara, bukan maksudnya bukan penjara. Maksudnya kan ini kan besok kan habis ini tuh gimana? Oke, habis ini kamu katakan sama mereka bahwa kamu ingin pulang. Kamu pengen pulang, oke. Kamu ingin pulang. Mm-mm. I want to back Indonesian. Oke. Terus? How to process. Oke. Terus? Dan tergantung dari mereka. Apakah mereka akan menyidangkan kamu? Jadi kalau kamu ambil keputusan untuk pulang, berarti kamu menyerahkan semua dokumen ini ke mereka. Jadi dokumenmu yang akan ditahan dan mereka akan menyatakan sidang. Saat sidang itu ada orang translatein kamu dalam bahasa Indonesia. Jadi kamu harus mau di situ. Karena saya rasa bahasa Inggrismu tidak memahami Hongkong sini. Jadi di situ sampean akan diputuskan kapan sampean bisa keluar dari Hongkong dari tanggal berapa. Oke. Terus habis sidang baru beli tiket sendiri ya? Habis sidang diputuskan dulu apa keputusan sidang. Oh, Setelah ya. sidang selesai keputusan apa baru tiket. Tiketnya itu nanti harus beli sendiri ya? Iya. Oke. Jadi di antara kamu setelah keputusan sidang itu di tengah-tengah antara tiket dan buat paspor. Kan kamu nggak bisa nih beli tiket tanpa paspor. Betul. Paspornya dikembalikan atau paspornya harus Sementara di KJRI. di KJRI. Jadi gini ya, ini ya, ke KJRI minta paspor sementara, atau paspornya dikembalikan. Ini tuh perluan beli tiket. Oke. Tiket. Oke. Terus? Ya udah itu aja. Kalau ada tiket kan pulang langsung pulang. Oh, ya, Nunggu intinya berapa bulan Bu kalau? Tergantung. biasanya paling lama berapa? Kemarin aku ada anak paling cepat 3 minggu bisa pulang. Itu menyiapkan. Paling lambat setengah tahun. Paling lambat ya. Tergantung berapa banyak orang yang ditangani. Kenapa saya bilang secepatnya kalian ini tanggal 3 laporan bilang aja mau pulang dan kalau ditanyai punya uang nggak langsung bilang punya uang, maka mereka akan sidangkan kamu lebih cepat. Kalau nggak punya uang, Ya di penjara tadi. berapa bulan? Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada 1,5 tahun. Tergantung tiketnya ya. Kamu kalau punya tiket. Jadi kalau ditanya ini, saya mau pulang, I want to back Indonesia, you have money to pay ticket, bilang aja, ya, I have. Setelah kamu bilang ada, maka mereka akan menyusun rancangan atau rencana untuk sidang. Terus ketika di sidang ini berarti nggak ada biaya apapun yang dikeluarkan, betul? Di Hong Kong tidak ada biaya 1 sen pun. Nggak masuk. Oh, iya. Tidak ada. Tidak ada. Kecuali kamu buat paspor baru tadi, 80 atau 60 atau 180. Pokoknya di bawah 100 deh kayaknya. Untuk paspor sementara. Oh, ini ya. Di bawah 100 paspor itu. Nggak mau ngomong nih, lama nggak mau ngomong. Mau yang sudah ke-9 kali mau ngomong, dimandiin mau. Tak jemurin di pantai tuh Bu. Oh, 100 ya. Oke, terus apa lagi yang perlu saya catat? Semuanya ini kalau semuanya berapa Bu? Kalau sama tiga semuanya ngurus itu berapaan? Say goodbye. Oh, oleh papai. Gimana? Berapa membutuhkan? Desember bisa sampai 4.000 5.000, makanya secepatnya. Iya. Makanya secepatnya. 4.000 5.000 itu uang sini apa Indonesia? Di uang sini, saya kan nggak tahu kalau uang Indonesia. Berapa? 4.000 berarti 8 juta. 8.000. 8 juta, 10 juta. Tapi kalau yang naik Aresia atau apa itu mungkin cuman tergantung ya, saya tidak berani ngomong ya. Ada yang sampai 1.000 atau 2.000 itu aja. Tapi saya ngomong yang terjelek aja. Sampai kok bisa sampai overstay? Tujuan sampai di sini apa? Jadi turis lah. Nggak mungkin. Kalau turis 30 hari udah cukup. Anak saya aja kalau jadi turis cuma 2 minggu cukup. Biasanya kan office aja sebenarnya kan cuma 1 minggu. 1 minggu sampai 2 minggu. Tujuannya mau kemana aja? Ya keliling-keliling sini lah kan. Jadi kalau turis itu sudah siap hotel, siap pulang. Tapi karena Jatuh. itu dia. Lah kan kamu tadi nanyain ke Makau sampai didenda 230 pun kamu nggak punya uang. Ya karena hilang semua. Iya, berarti kan intinya adalah sebenarnya kamu tahu nih, kamu kapan OS-nya. Makanya kamu Enggak, keluar. gini, saya kagetnya tuh ya karena tiba-tiba kok you're overstay, ini mas, nah gitu dia. Nanti, tapi kan
sampean tahu kalau sampean overstay, hitungannya sebagai turis dan kamu bilang kamu sudah tahu, 1 bulan kan sudah over. Enggak, ya makanya kan gini. Kalau biasanya kan kalau 1 bulan lebih, biasanya kan keluar dulu baru masuk. Bukan 1 bulan lebih, 1 bulan. Iya, maksudnya kan kita kalau mau overstay, kan kita harus keluar dulu. Iya. Usahanya ngajuin lagi ya. Masuk. Nah, itu. Lah sampean kan masalahnya kan sampean udah overstay baru mau keluar. Ya karena kita nggak tahu berapa hari kita overstay-nya kan gitu. Kecuali kita sebentar. Ini yang saya tidak pahami. Orang datang ke negara orang pasti tahu jadwalnya kapan terakhirnya. Kan 1 bulan. Iya, ya karena ini tuh off saya tuh harus Bukan, kan kamu datang tanggal berapa kan keluar tanggal berapa? Tidak mungkin loh Mas. Saya selalu katakan, makanya saya bilang nih, kalau sampai ngomong sama saya akan perdebatkan karena saya sendiri sering kemana-mana. Di dalam visa dinyatakan 1 bulan. Tidak mungkin kamu tidak tahu. Kamu pertama kali turun ke Hongkong tanggal berapa? 1 bulan ke depan adalah tanggal berapa? Jadi gini, intinya saya lupa kalau saya itu overstay. Udah itu aja. Jadi di negara orang lupa. Nih saya takutnya sampai habis ngomong sama saya sampai lupa. Kira-kira lupa enggak nih saya juga ngomong? Karena Enggak, karena lo terakhir di sini lo, terus overstay itu berapa bulan berapa? Sampean bisa ngomong kehilangan terus dan kayak gini tuh kapan? Bulan ini lo. Ya, pokoknya kan ini jelas, ini bulan Juli lah. Pokoknya ini keluarnya bulan Juli lah, bulan Juli. sampai ke sini bulan Juni. Kalau nggak salah ya, Juni kalau tidak salah. Juni sampai ke sini, bulan Juli overstay. Bulan Juli overstay. Berapa minggu nih? Overstay kayaknya udah salah seminggu doang ya deh. Seminggu doang. Cuma kan Terus kenapa kamu kok bisa masuk penjara? Ini nggak tahu, tiba-tiba masuk penjara aja. Mungkin dia lewat terus langsung ada polisi. Nah, mungkin gitu juga. Soalnya ada yang telepon mungkin, kan gitu aja. Lalu hilang semuanya. Oke, terus di kantor polisi ini kan kamu kan juga disidang nih sebelum sampai diputuskan. Nah, disidang di penjara berapa lama sampai di dalam penjara? Ini berapa hari? Lupa tuh, Mak. Di sidang penjara berapa hari kok ya? Terus itu loh, lalu Lupa pokoknya. Ya berapa hari lah. 1 bulan. Udah, coba dibaca lagi. Ya, cross check. Saya ngomong apa? Kalau Miss ini tuh cuma ngasih tahu aja seperti apa. Ya makanya jadi solusi. Dalam seret sama ngapusi ngerti. Karena kamu menyatakan akan dibunuh di Indonesia, maka kamu dapat surat ini. Jadi tanpa surat itu, tanpa kata-kata itu tidak akan mendapatkan surat ini. Kalau sampai kamu bilang bahwa kamu tidak mengatakan itu, tapi kamu dapat surat ini, saya pribadi bisa menanyakan sama kantor polisi. Tapi kalau kalian yang berbohong, maka saya sendiri tambah penjara ya. Karena di sini dikatakan untuk mengajukan itu adalah nilai kemanusiaan, ingin menyelamatkan nyawa seseorang. Makanya Hong Kong menyediakan suaka. Tapi suaka bisa dikeluarkan atau tidak itu tergantung dari Hong Kong. Nunggunya berapa lama? Ada yang sampai 10 tahun nggak bisa suaka kok. Akhirnya tetap dideportasi. Apakah kalau kalian suaka ini bisa bekerja? Tidak. Kamu tidak diizinkan bekerja. Jika kamu bekerja, kamu dipenjara. Karena pemerintah Hong Kong sudah menyediakan fasilitas, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, uang berupa uang transport, itu kamu dapat ini. Nggak dapat itu? Ya karena kamu nggak ngajukan, karena kamu nggak datang. Nah, berarti sebenarnya ada ya gitu ya? Ada. Caranya Tapi gimana? ya enggak, sebentar. Kamu udah 3 kali lo dipanggil gitu. Sebentar. Kenapa? Berarti dari sini prosesnya? Iya. Oh dari sini gitu. Nah, punya rencana bingung nih sekarang nggak pingin pulang nih karena ada uang suaka dari pemerintah. Ya. Nggak banyak loh. Cuma 1.000. Bukan maksudnya gini. Bukan masalah uang suaka, bukan masalah uang suaka. Dia itu kerjanya kayak gimana tuh Bu? Kalau uang suaka Nggak boleh kerja. Nggak Kamu boleh di kerja. sini nggak boleh kerja. Jadi rumahnya di mana? Ya Nggak boleh pemerintah keluar. ngasih 1.200. Ya kalau kamu cari kos-kosan ada 1.200, maka dikasih Kupon ya? Oh. Mungkin mas mungkin. Nah, Berarti kan sama nggak paham semuanya dong tentang apa yang ini sama apa yang terjadi? Enggak paham Bu, dia kok ditanyain. Aduh, gue udah ulah Bu. Pintar loh ini orang. Iya, bahasa Inggrisnya aja ngomong sama pinter
cerok. Cuma di sininya ini loh pas. Berarti kalau mau tokop itu proses yang tadi itu ya? Bukan, dua-duanya juga proses kayak itu. Mau kelanjutannya seperti apa dan bagaimana sama aja. Jadi pertama kamu mau pulang atau kamu mau nurusin suaka di sini, pengajuan suaka. Tapi ingat, apakah kamu dengan mengajukan suaka tidak dipenjara? Kalau kamu melakukan kriminal seperti bekerja ataupun apapun, kamu tetap dipenjara. Dan ada anak yang penjara sampai 10 tahun, 5 tahun, 7 tahun, ada yang 6 bulan. Itu ada, itu orang-orang Indonesia. Dan di sini makanya aku nanya sama kamu mau melanjuti suakamu atau kamu mau pulang? Kalau mau pulang ya udah, mau pulang aja. Berarti ini aja ya prosesnya. Oke. Lah terus Datangnya kemana? Ya ini aja ada. Ini ya. Oke. Terus berarti ini berarti prosesnya ke mau tahu kok. Ini kira-kira berapa kali? Waduh. Ini tergantung jadi ke sana. Karena ada anak yang berapa kali biasanya? Ada anak yang 3 kali langsung bisa pulang, ada anak yang 4 kali langsung pulang, ada anak yang 10 kali belum bisa pulang. Jadi tergantung dari imigrasinya sendiri. Saya tidak bisa berani. Berarti bisa cepat, terserah mereka gitu prosesnya ya? Iya, tergantung dari kasusmu. Kan satu-satu orang kasus nggak sama. Karena kemarin anak yang overstay 1 tahun, dia prosesnya cuma 3 minggu. Ada anak yang overstay-nya cuma 2 minggu, tapi prosesnya setengah tahun. Jadi saya nggak tahu. Terus habis ini berarti Kamu tahu apa? pengadilan ya? Mau tahu kok kalau sudah ditentukan jadi ke pengadilan. Setelah itu baru kamu tadi yang kamu tulis tadi. Sebentar. Kan ini kamu tahu kok, ya kan? Karena biasanya itu kan ke imigrasi yang Kalun B. iya, ke daerah situlah. Lah apakah? Oh, kan di duit jangkrik ya. Nora, kan akan ke imigrasi mana? Tuan Mun. Nah, apakah di Lima Toko ini masih tetap laporan ke imigrasi atau habis ini yang imigrasinya Karena dari sini yang memutuskan adalah mereka. Kamu akan kemana? Kamu ke Kalun B kah? Ke Tunmun kah? Ke Satin kah? Mereka yang menentukan. Ini panggilannya kan, ini panggilannya. Enggak, maksudnya yang laporan per minggunya itu. Loh, kalau kamu sudah minta pulang kan nggak perlu laporan per minggu. Apa kamu mau mengajukan suaka? Enggak, maksudnya gini. Ini kan protokol, ya kan? Ini kan yang pemerintah itu kan, ini kan government ya. Government building kan. Ini berarti kan dia proses 3 sampai 10 kali. Jadi saya harus ini biasanya tiap minggu apa tergantung mereka yang menentukan? Tergantung mereka yang menentukan. Oke. Jadi ada yang sekali nih nggak tahu kok mau tahu kok selesai, ada yang 3 kali baru selesai, kan saya tidak tahu. Satu-satu kasus saya tidak tahu. Pengadilan, oke. Terus pengadilan dapat paspor, ya kan gitu ya? Dan di sini tadi kamu sudah tulis. Bentar. Ini kan paspor, ini untuk tiket, gitu kan maksudnya ya? Oke. Udah. Pulang. Gini kan prosesnya? Oke. Ada tambahan lagi info-info apa gitu? Nggak ada ya? Karena saya sesuai dengan kertasmu itu. Jadi ini pengalaman teman-teman yang saya bantu, Jadi apakah pengalamannya sama? Tidak. Satu-satu orang beda. Pasti. Ya tergantung mereka juga, gimana mutusinnya. Kan? Karena ini di Hongkong. Betul. Ini berarti kalau kayak gini tuh dia nggak kerja di sini ya? Nggak boleh. Nggak, maksudnya selamanya dia nggak kerja di sini, cuma dia turis, pengen liburan di sini gitu ya? Iya, bukan turis lagi, dia overstay. Terus jadi, nah kalau dibaca tadi kan apa? Suaka ya, Pengajuan suaka. Kok sampai dikasih nama? Ya kalau hari itu dia bilang mau pulang, mau hubungi keluarganya, mau pulang ya selesai. Iya, dulunya ini nanti dulu aja, ini dijalani dulu aja. Nanti kalau misalnya ada yang namanya, ya nanti minta kontak lagi lah. Siap. Itu aja. Sebenarnya kemarin Andi Fno ya. Habis itu biasanya makan kan habis acara ini makan kok ini. Enggak, biasanya di belakang itu ada. Enggak, karena saya ditunggu imigrasi udah.
Jadi yang nganterin saya kemarin dia juga BP2MI, terus selesai acara langsung ke imigrasi. Jadi acara selesai langsung dijemput ke imigrasi. Sebenarnya kamu itu banyak sekali yang kamu sembunyikan. Oh iya. Saya nggak tahu. Iya nanti share lah kalau ada. Kalau ada halangan atau apa-apa yang dikabarin lagi. Udah? Saya nggak tahu kamu sudah apa belum. Kok nanya sama saya? Hah? Yang sudah itu kamu apa saya? Kalau saya selalu sudah. Ya udah, gitu aja ya. Nanti saya kabarin lagi. Kamu itu bukan orang biasa-biasa loh. Iya biasa aja, saya tahu. Saya melihatnya kamu ada sesuatu yang banyak kamu sembunyikan. Oh, iya. Tapi salah langkah di dirimu, jadinya kamu overstay. Kalau ada yang mau ngirim ke sini. Oh bisa? Ngirim apa? Ngirim uang mau. Oh enggak boleh. Kalau identitas kartu itu nggak boleh dikasihkan sama orang, nggak boleh saya. Iya. Nggak berani. Yaudah. Ntar jadi sindikat perdagangan uang, pencucian uang, nggak berani di sini. Bukan barang, titip barang, alamat. Apapun nggak boleh. Oke. Karena di Hongkong nggak boleh. Takut di Hongkong itu. Karena polisi itu langsung connect di alamat kita. Iya. HP-nya banyak tidak nyala. Terus piye? Nah ini tak belikan itu Bu. Enggak kan, tapi kan pada jatuh pecah. Ya dibandingin kok. Pengennya ya dibandingin. Oke, sudah? Oke gitu ya. Ya wes, terima kasih. Terima kasih, Mi. Oke, terima kasih ya. Oke, bye-bye. Oke, jadi sekali lagi saya bukan ingin mengguruin, tapi ini berdasarkan pengalaman saya bahwa kalian boleh katakan sama saya kalian tidak tahu bahwa kalian di sini turis dengan punya misi dan visi seperti apa. Karena saya lihat banyak sekali yang saya tidak ketahui dan mungkin juga disembunyikan, karena sekali lagi bukan hak saya untuk menguliti seseorang. Jadi saya pribadi itu tidak pernah punya rencana untuk menguliti orang, mencari kesalahan orang lain. Jadi buat teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.